Selamat pagi dan salam sehat bagi saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan disapa oleh firman Tuhan di pagi ini. Tetapi terlebih dahulu, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, saat ini kami disapa oleh firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Yang menjadi kebenaran firman Tuhan bagi kita di pagi ini, dari ayat harian HKBP, Selasa 22 Juni 2021. Dari 2 Korintus pasal 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Kalau dalam bahasa Batak dikatakan, ai di boto hamudo asini roha ni Tuhan Yesus Kristus. Namorahian gabe pugos alani hamu, asa gabe mamora hamu hinorhoni pugos nai. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Kalau kita berbicara tentang hal memberi, tentu banyak orang motivasi seseorang untuk memberi. Salah satu contoh yang paling sederhana, memberi itu ada orang supaya dipuji dan dikatakan orang yang baik. Ada juga orang memberi memang karena sudah benar-benar menyadari apa yang dia miliki itu adalah bersumber dari Tuhan. Tetapi bagaimanapun motivasi seseorang memberi kepada orang lain yang membutuhkan pertolongan itu adalah perbuatan yang baik. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dalam nats ini Paulus menasihati jemaat di Korintus soal hal memberi. Itu harus dengan prinsip membantu dengan ikhlas dan atas dorongan kasih, bukan karena diperintah atau dipaksa orang lain. Kenapa Paulus berbicara soal memberi? Apa sebenarnya yang terjadi? Jemaat di Korintus dengan jemaat di Makedonia ada perbedaan dalam hal memberi. Jemaat di Makedonia adalah jemaat yang hidup untuk memberi. Itulah perbedaannya. Meskipun dalam kondisi yang tidak berkecukupan, keadaan yang sulit dalam hal ekonomi dan mengalami penderitaan, namun tetap saling menolong dan membantu satu sama lain. Mereka memberi menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Jadi kemiskinan dan derita tidak menjadi alasan untuk berbagi. Tuhan meminta dari apa yang ada bagi kita, bukan di luar kemampuan kita. Sama seperti yang dilakukan jemaat yang di Makedonia. Sehingga Paulus kagum melihat sifat kemurahan hati yang dilakukan oleh jemaat yang di Makedonia. Sedangkan jemaat yang ada di Korintus yang sangat makmur dan kaya, mereka saling membenci, egois, dan tamak akan berkat yang Tuhan berikan kepada mereka, tidak mau berbagi dan menolong orang yang kekurangan. Namun kemurahan jemaat Makedonia membuat
hati Paulus tersentuh. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kemurahan seperti inilah yang menyenangkan hati Tuhan. Tentu saatnya kita mau belajar memberi serta berbagi apa yang Tuhan percayakan pada diri kita. Sama seperti firman Tuhan hari ini yang mengatakan memberi juga dari apa yang Tuhan telah lakukan, di mana Tuhan rela menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Dia rela menderita supaya kita bebas dari hukuman, dan Tuhan melakukan itu dengan ikhlas, bahkan karena ingin Dia melihat kita supaya kita menjadi bisa saling bergandeng tangan. Dia lakukan itu jelas, bukan supaya ingin dibalas, tetapi Dia melakukan dengan kasih. Tuhan benar-benar telah memberikan secukupnya bagi kita. Tuhan ingin agar kita dengan murah hati memberi apa yang kita miliki kepada mereka yang berkekurangan, supaya ada keseimbangan. Saudara-saudara yang terkasih, pemberian seseorang tidak tergantung kondisi besar atau kecilnya, melainkan tergantung dari sikap hati yang tulus dalam memberi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, memberi itu adalah rasa syukur kepada Tuhan kita. Untuk itu mari dengan sukacita mau membagikan apa yang kita miliki saat ini. Karena apa yang kita tabur akan kita tuai suatu saat kelak. Kalau kita menabur kebencian, kesombongan, pelit, maka akan banyak orang yang tidak menyenangi kita. Tetapi kalau kita memberi dengan tulus apa yang Tuhan percayakan, dan biarlah Tuhan melihat perbuatan kita dan memberkati kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang di sorga atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Ajarlah kami supaya bersedia berbagi dengan sesama kami, dan jadikan hidup kami menjadi saluran berkat, sehingga kami saling menolong dalam kehidupan kami ini. Allah Bapa yang di sorga, dalam melaksanakan kegiatan aktivitas kami di sepanjang hari ini, Tuhanlah bersama kami, supaya kami bekerja dengan baik. Dan tak lupa kami doakan saudara-saudara kami yang menderita, yang jatuh sakit. Tolong Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah dan berkatilah obat yang dikonsumsi, supaya memperoleh kekuatan yang baru, dan sehingga saudara-saudara kami itu adalah sembuh di dalam hidupnya. Kami serahkanlah doa dan permohonan kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Salam, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.